Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sama saya Agus Sugianto. Saya adalah peserta diklat pelatihan pencegahan penanganan stunting bagi SDMK SOS nomor absen 14 angkatan 27. Nah, hari ini teman-teman saya akan mencoba membuat video simulasi modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang akan saya simulasikan hari ini pada video kali ini yaitu sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan simulasi pada janin. Mudah-mudahan video nanti yang akan saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun dan bagi siapapun ya. Oke, terima kasih. Kita langsung tonton video cara menstimulasi pada ibu hamil atau janin, yang tepatnya sesi 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu atas kehadirannya, yang mana tentu saja hari ini bapak ibu hadir di sini meninggalkan aktivitasnya masing-masing. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada ibu dan bapak ya, terutama bapak-bapak, ini garda terdepan dalam keluarga, bisa menyempatkan hadir. Terima kasih dan selamat datang bapak ya di sini di pertemuan untuk yang selanjutnya. Jadi kan kita minggu kemarin pertemuan. Nah, hari ini kita kembali pertemuan lagi untuk membahas beberapa hal sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Cuman hari ini kita akan menginjak ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin ya. Baik, tapi sebelum saya melanjutkan materi, bapak ibu sehat? Alhamdulillah. Di rumah, orang rumah pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Itu yang terpenting, sehat aja dulu ya ibu bapak. Baik bapak ibu, saya minta tabel janji dirinya dibawa kan? Dibawa ya. Coba dipelajari lagi, dibaca tabel janji diri yang dibuat di sesi sebelumnya ya. Di sesi sebelumnya kan kita udah membahas, nah tabel janji dirinya sudah dibuat kan? Oke, sudah. Terima kasih bagi yang sudah, bagi yang belum nggak apa-apa, nanti buat lagi ya. Baik, bapak ibu, saya ingin bertanya, kita kan sudah mempelajari minggu kemarin ya. Nah, saya mau nanya, itu pertemuan sebelumnya itu apa yang sudah dipelajari, tentang sesi berapa bu, pak? Sesi 3. Sesi 3. Sesi 3 itu tentang apa? Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Rencananya ditulis dalam tabel janji diri kan? Iya. Nah, apakah sudah diterapkan? Sudah. Yang lain sebagian. Nggak apa-apa lah. Yang penting diterapkan, mau pernah ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting diterapkan apa yang ditulis dalam tabel janji diri. Mohon diterapkan di rumahnya ya. Diterapkan ini demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan keluarga. Ketika bapak ibu menerapkan sesuai dengan tabel janji diri untuk sesi sebelumnya yang minggu kemarin kita bahas, apakah ada tantangan dalam menerapkannya bapak ibu? Ada. Apa tantangannya pak? Tidak biasa. Tidak biasa. Apa-apa. Yang lain ada tantangan? Sama pak. Sama ya. Nggak apa-apa ibu bapak, karena memang ada pepatah bisa itu karena biasa. Sedikit demi sedikit saja kita belajar cara memberikan stimulasi baik kepada ibu hamil atau kepada janin sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sesi
sebelumnya ya Pak. Mohon nanti diterapkan kembali, nggak apa-apa. Di selang-selang kesibukan Bapak Ibu, di sela-sela kesibukannya, terapkan apa yang sudah ditulis dalam tabel janji diri. Jadi tujuannya supaya ditulis dalam tabel janji diri ini, saya memberikan materi supaya memberikan edukasi, pelajaran, pengetahuan kepada Bapak Ibu, terutama bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu, saya yakin ketika ibu hamil pasti ibu-ibu yang akan merawat kehamilan, apapun pasti ibu-ibu. Nah ini bapak-bapak, karena memang saya agak ini nih, pertemuan hari ini agak bangga karena bapak-bapak bisa hadir, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya materi sampaikan bapak-bapak bisa terapkan di rumah. Karena ini berkaitan dengan cara menstimulasi ibu hamil dan janin. Nah, kita jangan hanya tugas ibu-ibu saja atau istri kita, bapak-bapak juga punya tugas, punya peran bagaimana cara mencegah supaya anak kita nanti tumbuhnya tidak terjadi stunting. Ya, cukup dipahami? Nah, oke, kalau dipahami kita lanjut ya Pak ya. Saya akan menyanyikan dulu satu lagu, lagu daerah. Jangan lagu daerah lah, karena kita mau orang Sunda ya. Saya akan nyanyikan satu lagu Sunda yang biasa mungkin bapak-bapak juga sering nyanyikan ketika malam atau dimanapun ketika sedang sama istri, sama keluarga ya. Mohon disimak ya lagu saya ya, dan dengarkan dengan hati yang ikhlas. Siap ibu bapak? Siap. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengkleng dengdek anaking, cimat anaking, ulah rungsing, tepung jeung peting, anggur nyaring, namangsa keur sepi jempling, ngadua mah hideep enggal mulang. Tos ada abdi mah sanes artis ibu bapaknya. Abdi mah sanes artis. Nah, namanya kan abdi nyanyi sok sanos maaf saya memang ngomongnya agak campur karena bapak-bapak mungkin tidak semua ngerti bahasa Sunda. Barusan saya memang menyampaikan lagu, menyanyikan satu lagu, mudah-mudahan bapak bisa menyimak lagu tersebut ya. Ketika saya bernyanyi barusan, apa perasaan yang dapat ayah dan ibu ketika dengarkan? Perasaan ibu bapak kumaha sih ketika ngadangu abdi nyanyi, ketika saya mendengarkan saya bernyanyi, apa perasaan yang ditangkap, yang dirasakan oleh bapak dan ibu? Enak didengar. Enak didengar. Betul. Yang lain? Lumayan menyentuh hati. Yang lain lagi ada? Was. Kagagasnya, lamun orang Sunda mah kagagas ya. Jadi kagagas, was enakeun. Nah, saya ingin bertanya, pernah nggak bapak ibu bernyanyi di rumah mendengarkan suaranya kepada janin ketika istri kita nih, istri kita sedang hamil atau ibu sedang hamil, pernah nggak ibu bernyanyi di rumah, atau bapak-bapak nyanyinya supaya didengar oleh janin, pernah nggak Pak? Pernah. Lagu apa Pak biasanya Bapak? Lagu itu Ayun Ambing sama Selawatan. Alhamdulillah bagus noh. Salawatan ya, Ayun Ambing Selawatan. Yang lain pernah nggak? Kalau nggak pernah, coba sesekali nanti nyanyi ya di rumah biar istrinya terhibur, janinnya juga terhibur ya. Alhamdulillah bagi yang pernah, ada juga yang belum. Kayaknya si Bapak ini mah belum pernah ya nyanyi. Kenapa Pak? Sibuk. Pernah sih, cuman ngusap-ngusap doang. Ini ngusap-ngusap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngusap-ngusap nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu mendengarkan suara nyanyian lagu-lagu atau pujian atau salawat yang lembut dan menenangkan serta mengucapkan kata-kata baik yang dilakukan oleh ayah atau ibu pada janin adalah satu bentuk stimulasi. Nah, ketika Bapak nyanyi itu juga bentuk stimulasi kepada janin. Paham Ibu Bapak? Nah, jadi ada manfaatnya ketika bapak-bapak nyanyi, ibu-ibu nyanyi, itu adalah bentuk stimulasi kepada janin. Baik, sampai sini cukup dipahami. Jadi nyanyi-nyanyi itu ada manfaatnya. Mohon nanti ketika pulang ke rumah, kalau istri kita lagi hamil,
Nah, jangan bosan-bosan Bapak nyanyi depan ibu hamil itu, depan istri kita. Apalagi suaranya tolong kenceng supaya terdengar oleh janin kita ya. Karena itu ada manfaatnya. Ini juga bagian dari stimulasi kepada janin. Sampai itu bisa dipahami ya Ibu Bapak? Bisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Diskusi, tapi sebelumnya sebelum kita diskusi, saya akan membagi dulu peserta yang hadir dibagi menjadi 2 kelompok. Supaya lebih gampang, udah aja berarti Bapak Sadik sama Bapak Cepi kelompok 1, Bapak Reli sama Ibu Atin kelompok 2 ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2 kelompok juga cukup ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus dipelajari oleh masing-masing kelompok, tugas yang harus dibuat oleh masing-masing kelompok ya. Dan nanti tugas tersebut hasil kerja kelompok nanti dipresentasikan atau dibacakan oleh bapak-bapak ya, perwakilan nanti siapa Bapak Ibu perwakilan kelompoknya untuk membacakan ke depan ya. Siap Bapak Ibu, siap? Siap. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Diskusi, tapi sebelumnya sebelum kita diskusi, saya akan membagi dulu peserta yang hadir dibagi menjadi 2 kelompok. Supaya lebih gampang, udah aja berarti Bapak Sadik sama Bapak Cepi kelompok 1, Bapak Reli sama Ibu Atin kelompok 2 ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2 kelompok juga cukup ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus dipelajari oleh masing-masing kelompok, tugas yang harus dibuat oleh masing-masing kelompok ya. Dan nanti tugas tersebut hasil kerja kelompok nanti dipresentasikan atau dibacakan oleh bapak-bapak ya, perwakilan nanti siapa Bapak Ibu perwakilan kelompoknya untuk membacakan ke depan ya. Siap Bapak Ibu, siap? Siap. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi kan udah diskusi kelompok ya. Jadi bentuk-bentuk stimulasi apa yang dilakukan ayah dan ibu kepada janin dalam kandungan. Tadi kan ada kata Pak Sading kan kita memberikan sholawat ya, menyanyikan sholawat. Kata Pak Cepi tadi kita mengusap-ngusap kandungan ya, dan berbagai tadi macam diskusi. Nah, saya terima kasih, memang itu bagus dan mohon nanti diterapkan ya. Jadi terima kasih pada semua, terutama kelompok yang sudah berdiskusi. Jadi saya akan menjelaskan tentang stimulasi ya. Stimulasi itu adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam bentuk baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan. Merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kapanpun dan di mana saja. Jadi stimulasi itu bisa berupa suara, cahaya, dan maupun sentuhan. Itu bisa dilakukan oleh ayah dan ibu di mana saja, kapanpun, kalau bisa mas sesering mungkin ya. Nah, bagian dari stimulasi sesuai tadi yang sudah didiskusikan di kelompok ini ada kaitannya. Jadi yang berupa suara boleh, bagus, itu juga merupakan stimulasi cahaya ataupun memberikan sentuhan. Ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Jadi Pak Cepi, ketika kalau istri saya lagi hamil, tolong kita berikan kasih sayang kepada istri kita, terus kita lakukan sentuhan kepada janin kita, atau memberikan lagu-lagu. Kalau tadi kata Pak Sading apa sholawat ya? Memberikan sholawat atau memberikan cahaya, itu berupa senter, misalkan nanti senter. Nanti dikasih biar si janinnya tahu. Nanti janin di dalam kandungan itu akan tahu ya ketika kita kasih senter atau cahaya ke kandungannya. Oke. Untuk itu bisa dipahami ya hasil diskusinya ya? Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi
Jadi Bapak Ibu itu sekarang udah tahu ya, nanti kita tulis di tabel janji diri. Stimulasi pada janin itu bisa berupa suara, terus cahaya dan sentuhan. Sekali lagi, stimulasi pada janin itu bisa berupa suara, cahaya dan sentuhan. Pinter-pinter kelompok ini mah ya. Alhamdulillah. Dan nanti tolong terapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketika pulang di rumah kalau istri kita hamil. Kita dekati istri kita dan ingat kita memberikan stimulasi pada janin itu harus penuh dengan rasa kasih sayang. Ulah kita peramak-amakan ya. Ulah kita lagi marah-marah, kita memberikan stimulasi, itu memberikan efek yang tidak baik kepada janin kita. Sekali lagi kita memberikan stimulasi kepada janin ini dalam rangka mencegah stunting anak kita. Amit-amit ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Kita di sesi di pertemuan akhir ini di pembahasan terakhir ya, saya akan mencoba simpulkan. Yang pertama ini kan hasil diskusi Bapak Ibu ya. Ini peralatan di rumah dan cara menggunakan peralatan stimulasi pada janin. Yang pertama tadi kan ditulis di masing-masing kelompok, center buku cerita dan Al-Quran. Center cara menggunakannya diarahkan ke perut ya, diarahkan ke perut. Kalau buku cerita itu kita mendongeng, bercerita supaya janin itu tahu ya pendengarannya. Terus Al-Quran mengaji atau mengaji bersamalah sama keluarga. Udah paham ya? Jadi tapi ini masih banyak lagi, nanti silahkan dalam tabel janji diri dilengkapi ya. Tuh, terus yang selanjutnya hasil diskusi juga. Ini ada, ini bisa dibaca ya. Jenis stimulasi, kegunaan dan alat bantu ya. Jadi pembentukan pada otak, gerak refleks, udah nggak apa-apa. Lanjut. Jadi kalau kita memberikan sentuhan kepada janin, kegunaannya itu membentuk jaringan otak, gerakan refleks, janin juga mulai bertumbuh. Jadi pembentukan jaringan otak terus gerakan refleks itu janin juga mulai tumbuh. Alat bantunya tangan orang tua atau orang terdekat. Jadi kalau usahakan bapak-bapak, ibu-ibu ya, istri dan ayahnya selalu mengelus-elus, mengusap-ngusap perut ibu hamil. Terus suara, fungsi suara mendengarkan mulai berkembang. Jadi pendengaran si janin itu mulai berkembang. Bisa musik syahdu, musik rohani, atau kata-kata positif. Ingat, kalau istri kita sedang hamil, bapak ibu jangan berbicara yang kasar, karena itu akan mengganggu pendengaran si janin. Karena pendengaran si janin mulai berkembang. Apa yang kita ucapkan dia dengar, itu yang akan dia ingat. Jadi hindari pertengkaran, hindari kata-kata kasar ya ketika istri kita sedang hamil. Terus cahaya, fungsi cahaya kegunaannya itu untuk mata dan otak. Sudah untuk mata karena otak sudah mulai tumbuh. Jadi untuk mata biar dia tahu nanti larak-lirik ya. Lampu senter sinar matahari, jadi bisa pakai lampu senter, atau pagi-pagi ibu hamil itu biasakan berjemur. Dan ini harus secara bergantian. Jadi tugas ini bukan hanya tugas ibu-ibu istri kita ya, ini juga adalah tugas seorang ayah. Jangan pengen membuat anaknya saja yang mau ya. Jadi ngurusnya juga kita harus bersama-sama. Siap Ibu, dipahami Bapak? Siap. Nah, selanjutnya alhamdulillah pertemuan kita untuk sesi 4 sudah selesai. Saya minta hasil dari pertemuan kita ini ditulis di tabel janji diri. Ini nanti tulis oleh Bapak Ibu. Nanti terapkan di rumahnya masing-masing. Ketika pertemuan selanjutnya saya akan pertanyakan kembali, saya akan cek apakah Bapak Ibu sudah menerapkan apa yang sesuai ditulis di tabel janji diri. Oke, baik. Ada pertanyaan atau tidak ada? Cukup ya. Terima kasih.
bapak-bapak, ibu-ibu atas waktunya bisa menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi bapak dan ibu di rumah ya. Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi apa yang kita bahas di sini mohon diterapkan di rumah. Sekali lagi saya memberikan pesan amanat ketika memberikan stimulasi kepada janin, ingat harus penuh dengan rasa kasih sayang. Kita di rumah hindari pertengkaran dan berbicara kasar. Siap? Bapak-bapak nih terutama siap? Terima kasih. Kita sampai bertemu di sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah dengan niat bismillah ibu bapak datang ke sini menghadiri pertemuan ini bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih dari saya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.